Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman ya karim. Alhamdulillahilladzi khalaqal kainati ala hayatin mutabayinat wa adhara al-fadla fima baina afradiha ظاهرات ومعاينات حتى في الأمكنة والأزمنة وسائر الأشياء الحادثة من العلويات والسفليات وما ذاك إلا بحسب التجليات الواردة وفق الأسماء والصفات. Ini muqaddimah, kita baca saja. Wa afdalus salawati wa akmalut tahiyyati ala sayyidil mawjudati wa sanatil makhluqat وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه الطاهرين والطاهرات وسائر المؤمنين والمؤمنات أما بعد فيقول الملتجئ إلى حرم ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري الحنفي عاملهما الله الكريم بلطفه الخفي وكرمه الوفي. Pengarang kitab ini adalah seorang ahli fiqih sekaligus ahli hadis. Beliau secara fiqih bermadhab Hanafi. Beliau dalam fiqih bermadhab Hanafi. Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari. Beliau juga di samping menghasilkan karya yang saat ini kita baca, Al-Adabu fi Rajab, beliau juga mengarang beberapa kitab lain yang penuh manfaat. Di antaranya adalah Syarah Al-Fiqh Al-Akbar, Syarah Fiqh Akbar karangan Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, qala fi kitabihil qadim wa khitabihil qawim, berkata di dalam Al-Quran, berfirman di dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Inna iddatash shuhuri, sesungguhnya jumlah bulan, sesungguhnya hitungan bulan, indallahi, menurut Allah subhanahu wa ta'ala, 12 syahran, 12 bulan, fi kitabillahi, pada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, yauma khalaqas samawati wal arda, pada waktu ia menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang dimuliakan. Wahia, 4 bulan hurum itu jamak dari haram, ya, jamak dari haram. Kalau kita menyebut satu di antara 4 bulan ini berarti asy-syahrul haram. Kalau kita sebut 4 bulan itu berarti al-arba'atul atau al-ashhur al-hurum, al-ashhur al-hurum, 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan. Wahia, 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Rajabun, Rajab, wa Dzulqa'dati, bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjati, yang ketiga adalah bulan Dzulhijjah, wal Muharramu, dan bulan Al-Muharram. Wahidun fardun, yang satu sendiri. Wahidun, yang satu di antara 4 bulan itu fardun, sendiri. Wa thalathatun sardun, dan 3 bulan yang lain datang secara berturut-turut. Wal muradu bis sardi, yang dimaksud dengan
3 bulan yang berturut-turut. Yang dimaksud dengan berturut-turut, wal muradu bisarti, yang dimaksud dengan kata berturut-turut itu adalah mutlaqut tawali wat tatabu'i, yaitu datang secara beriringan dan saling mengikuti satu dengan yang lain secara mutlak, datang beriringan dan saling mengikuti satu sama lain secara mutlak. Wa minhu dan diantara makna syarat yang telah kami sebutkan, yang telah disebutkan oleh pengarang kitab ini, ma fi syama'ili, apa yang terdapat di dalam kitab Asy-Syama'il, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, kitab yang menjelaskan tentang akhlak Rasulullah dan ciri-ciri fisik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lit-Tirmidzi, karya Imam At-Tirmidzi. Di dalam kitab ini Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan kepada kita semuanya, walam yakun alaihi salamu yasrudu fi kalamihi kasardikum hadza, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pembicaraannya beliau berbicara dengan berturut-turut tanpa jeda. Kasardikum hadza, seperti ketika kalian berbicara yang tanpa jeda. Jadi Rasulullah itu kalau berbicara itu kan tidak yasrud fi kalamihi, tidak syarat, tidak berturut-turut terus, titik lanjut terus gitu, tapi ada jedanya, sehingga apa yang beliau sampaikan itu sangat bisa dipahami oleh para sahabat. Fala yaridu anna dzal qa'dati wa dzal hijjati fi akhir as-sanati wal muharrama fi awwal as-sanati al-ukhra. Maka tidaklah menyalahi itu, ya, tidaklah menyalahi itu bahwa bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu di akhir tahun, sedangkan bulan Muharram itu di awal tahun berikutnya, di awal tahun berikutnya. Jadi pengarang kitab ini ingin mengatakan kepada kita bahwa bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, al-ashhur al-hurum, itu ada 4. Yang 3 datang secara beriringan, yang 1 terpisah. Yang datang secara beriringan itu adalah Dzulqa'dah, dilanjutkan dengan Dzulhijjah, dilanjutkan dengan bulan Al-Muharram. Dzulqa'dah itu bulan ke-11, Dzulhijjah itu bulan ke-12, Al-Muharram itu bulan pertama dari tahun Hijriah. Kemudian yang 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Yang 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, di dalam hadis itu diterangkan bahwa yang 3 itu sardun. Sardun itu artinya apa? Yang 3 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, itu sardun. Datangnya itu beriringan, saling mengikuti satu sama lain. Beriringan, bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama, datangnya beriringan. Nah, ini tadi dijelaskan bahwa kata syarat itu artinya beriringan, ya. Sebagaimana disabdakan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah itu ketika berbicara itu tidak syarat, ya, tidak yasrid, tidak mengikuti kata demi kata berikutnya tanpa jeda sama sekali, tanpa koma. Tetapi Rasulullah itu kalau berbicara itu ada jedanya. Nah, ini artinya apa? Rasulullah itu tidak syarat di dalam as-sardu, ya, di dalam pembicaraan beliau. Sedangkan bulan tadi itu syarat, ya, beriringan satu sama lain. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Nah, ada yang tanya, kan Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah itu di bulan yang terakhir, akhir tahun, 11, 12. Kemudian bulan Muharram itu di awal tahun berikutnya. Apakah ini juga disebut syarat? Iya. Apakah ini juga disebut beriringan?
saling ikut mengikuti satu sama lain, iya. Karena yang dimaksud syarat itu adalah apa? Mutlaqut tawali wat tatabu. Mutlaqut tawali wat tatabu. Saling beriringan dan saling mengikuti satu sama lain secara mutlak, walaupun itu beda tahun. Kan tetap beriringan kan, bulan 11, bulan 12, bulan 1. Meskipun bulan 1 ini pasti berada di tahun berikutnya. Jadi intinya ada 4 bulan haram, al-ashhur al-hurum, dengan nas Al-Quran Al-Karim, bukan pendapat para ulama. Berdasarkan Al-Quran ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang 3 datang beriringan, yang 1 terpisah. Yang beriringan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus, fala tadhlimu, maka janganlah kalian berbuat zalim, fihinna, di dalam 4 bulan yang dimuliakan tersebut. Anfusakum fala tadhlimu, maka janganlah kalian berbuat zalim, fihinna. Nanti ada keterangan itu ya. Fihinna, pada bulan yang akan disebutkan, ada keterangan setelah itu. Anfusakum, diri kalian. Janganlah kalian berbuat zalim di dalam waktu yang pada bagian selanjutnya yang akan diterangkan. Ay fi syuhuris sanati umuman, yakni pada seluruh bulan dalam setahun secara umum, bifi'lil ma'asiyati, dengan melakukan maksiat, menzalimi diri dengan melakukan maksiat. Jadi berbuat maksiat itu artinya kita menzalimi diri sendiri. Dan terkadang perbuatan zalim itu tidak hanya merugikan diri, tetapi juga terkadang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Maksiat itu ada yang hanya merugikan diri sendiri, ada juga yang merugikan orang lain. Yang merugikan diri sendiri itu diantaranya apa? Meninggalkan sholat 5 waktu, itu merugikan diri sendiri. Berbuat zalim kepada diri sendiri. Berbuat zalim kepada diri sendiri dan kepada orang lain, merugikan diri sendiri, membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Itu diantaranya adalah apa? Menyampaikan ilmu agama tanpa ilmu, mengajar ilmu agama tanpa dasar ilmu. Itu bisa membahayakan diri sendiri, karena itu adalah dosa besar. Berfatwa tanpa ilmu itu adalah dosa besar, dan itu juga membahayakan orang lain, karena bisa menjadikan orang lain sesat, bisa menjadikan orang lain tersesat dari jalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tarkit ta'ati, dan meninggalkan ketaatan. Wa fil ashhuril hurumi, dan pada bulan-bulan yang dimuliakan, 4 bulan tadi ya, khususon, secara khusus. Janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri, artinya janganlah kalian berbuat maksiat. Janganlah kalian berbuat maksiat, dan janganlah kalian meninggalkan ketaatan pada seluruh bulan pada umumnya, dan terkhusus pada bulan-bulan yang diharamkan atau bulan-bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang dimuliakan. Qala Qadadatu, Imam Qadadah berkata, al-amalus salihu, amal salih, a'zamu ajran, lebih besar pahalanya, fil ashhuril hurumi, apabila dilakukan pada bulan-bulan haram, ya, 4 bulan tadi. Wadzulmu, dan kezaliman, perbuatan maksiat, fihinna, di dalam 4 bulan tersebut, a'zamu, lebih besar, minadh-dhulmi, daripada kezaliman, daripada perbuatan maksiat, fima siwahunna, pada selain 4 bulan tersebut.
Wa in kana dzulmu, dan meskipun kezaliman itu ala kulli halin, pada setiap keadaan, di setiap waktu, aziman adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan, ya, sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Ini pendapat sebagian ulama, tapi masyayikh kita biasanya tidak menjelaskan seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Imam Qatadah dan beberapa ulama yang lain, kalau kita mengerjakan amal soleh pada 4 bulan yang dimuliakan, itu pahalanya lebih besar daripada apabila kita melakukan amal soleh di waktu-waktu yang lain. Begitu juga kalau seseorang itu berbuat zalim, artinya berbuat kemaksiatan pada 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan haram tadi, itu lebih besar. Catatan dosanya itu lebih besar dibandingkan dengan apabila dia melakukan perbuatan yang sama, perbuatan maksiat yang sama di selain 4 bulan yang dimuliakan. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Ini jangan salah paham. Guru-guru kami, masyayikh kami, guru-guru kami, Syekh Salim dan lain sebagainya, itu tidak mengajarkan hal seperti ini, tidak mengikuti pendapat ini. Jadi masyayikh kita itu berpendapat, ya sama saja. Orang berbuat maksiat di bulan-bulan yang dimuliakan itu dosa, sama catatan dosanya apabila dia melakukan dosa itu di bulan-bulan yang lain. Sama saja, tidak lebih besar dosanya apabila seseorang itu melakukan dosa di 4 bulan yang dimuliakan. Tidak seperti itu. Wakhtalafal ulama'u fi tahrimil qitali fil ashhuril hurum. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengharaman perang di 4 bulan yang diharamkan atau 4 bulan yang dimuliakan. Faqala qaumun, sebagian ulama berpendapat kana haraman, perang pada 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, itu pada awalnya hukumnya adalah haram, thumma nusikha, kemudian dihapus. Hukum haram itu kemudian dinasakh, dihapus. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa qatilul musyrikina, dan perangilah orang-orang musyrikin kaffatan, seluruhnya, ay ammatan, yakni secara keseluruhan, kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara umum. Ka'annahu yaqul, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fihinna wa fi ghairihinna, baik di dalam 4 bulan yang dimuliakan itu, wa fi ghairihinna, maupun pada selain 4 bulan yang dimuliakan itu. Jadi menurut sebagian ulama, dan ini adalah pendapat yang benar sebagaimana disampaikan oleh guru-guru kami, bahwa pada awalnya peperangan di 4 bulan yang dimuliakan itu haram, tidak boleh. Tetapi kemudian apa? Diperbolehkan. Hukum keharaman itu kemudian dinasakh, dihapus dengan turunnya ayatus saif atau ayatus saif, ya, ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk memerangi orang-orang musyrikin di dalam surat At-Taubah itu. Wa huwa qawlu Qatadah wa 'Ata'in al-Khurasani waz-Zuhri wa Sufyan ats-Tsauri. Ya, ini juga adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qalu innan nabiyya, wa qalu innan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghaza Hawazin bi Hunain wa Thaqifan bit Taif, memerangi suku Hawazin di Hunain dan suku Thaqif di Taif. Wa hasarahum, dan melakukan pengepungan
kepada mereka fi Syawalin di bulan Syawal, wa ba'dhi Dzulqa'dati dan sebagian bulan Dzulqa'dah. Wa qala akharuna, dan para ulama yang lain berkata, innahu ghairu mansukh. Keharaman perang di 4 bulan yang dimuliakan itu tidak dinasakh, hukumnya tidak dihapus. Qala Ibnu Jurayj berkata, halafa billahi, bersumpah atas nama Allah, Atha bin Abi Rabah, salah seorang ulama di kalangan tabi'in. Atha bin Abi Rabah, ma yahillu, apa kata beliau? Beliau bersumpah atas nama Allah, kemudian beliau mengatakan begini, ma yahillu linnasi an yaghzu fil harami wa fil ashhuril hurumi. Tidaklah halal bagi manusia, bagi umat Islam untuk melakukan peperangan di tanah haram, wa fil ashhuril hurumi, dan di 4 bulan yang dimuliakan, illa an yuqatalu fiha, kecuali apabila mereka diperangi di dalamnya. Kalau diperangi, mereka boleh membalas peperangan itu dengan menyerang mereka, tetapi tidak boleh mengawali peperangan. Wa manusikhat, dan ayat itu tidaklah dinasakh. Kada fil ma'alim, begitu pendapat ini disebutkan di dalam kitab Al-Ma'alim, Ma'alimut Tanzil, Ma'alim at-Tanzil, tafsir Al-Baghawi. Ma'alim di sini maksudnya adalah apa? Tafsir Al-Baghawi. Wa dzakara sahibul madariki min ulama'ina. Madarik di sini adalah Madarikut Tanzil, atau terkenal dengan sebutan tafsir An-Nasafi. Wa dzakara sahibul madariki, pengarang kitab Al-Madarik, min ulama'ina, yang merupakan bagian dari ulama-ulama kami. Ya, ulama kami maksudnya bermadhab Hanafi. An-Nasafi itu madhabnya Hanafi, sama dengan madhab yang dianut oleh pengarang kitab ini. Anna indana yuqtaluna fil ashhuril hurumi la fil harami. Menurut kami, yuqtaluna, mereka boleh diperangi. Mereka orang-orang musyrikin boleh dibunuh dan boleh diperangi. Fil ashhuril hurumi, pada 4 bulan yang dimuliakan. La fil harami, tetapi tidak boleh di tanah haram. Di bulan-bulan haram boleh, tapi di tanah haram tidak boleh. Illa an yabda'u bil qitali, kecuali apabila mereka memulai peperangan ma'ana, kecuali apabila mereka menyerang kita terlebih dahulu. Fahina idzin, maka ketika itu nuqatiluhum, maka ketika itu boleh bagi kita untuk menyerang mereka baik di tanah haram maupun di bulan-bulan yang dimuliakan. Wa in kana zahiru qaulihi ta'ala, meskipun firman Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahirnya, ya, zahir firman Allah, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, dan bunuhlah mereka dimanapun engkau mendapati mereka. Yubihul qatla, membolehkan membunuh, fil amkinati kulliha, di seluruh tempat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian memerangi mereka, indal masjidil harami, di masjid al-haram, di al-masjidil haram, hatta yuqatilukum fih, sehingga mereka menyerang kalian terlebih dahulu di al-masjidil haram. Khassal harama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan al-haram, mengkhususkan tanah haram. Illa indal bada'ati minhum, kecuali ketika mereka memulai serangan. Kadza fi syarhit ta'wilat, begitu diterangkan di dalam syarah at-ta'wilat. Jadi begini, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah hukum keharaman perang di bulan-bulan haram itu
masih berlaku sampai sekarang ataukah sudah dihapus? Menurut sebagian ulama, hukum keharaman perang di bulan-bulan haram itu sudah dinasakh dengan ayat-ayat saif, ya, ayat-ayat perang yang tercantum atau yang tersebut di dalam surat At-Taubah, surat At-Taubah. Dan sebagian ulama mengatakan tidak, ya, sebagian ulama mengatakan tidak. Sebagian mengatakan terhapus, artinya perang pada masa sekarang misalkan, meskipun di bulan-bulan haram itu tidak apa-apa, boleh. Baik mereka yang menyerang kita duluan maupun kita menyerang mereka duluan. Nah, sebagian ulama mengatakan hukum itu masih berlaku, tidak dinasakh. Hukum keharaman perang pada 4 bulan yang dimuliakan itu masih berlaku. Ya, masih berlaku, tidak dinasakh, hukumnya tidak dihapus. Artinya sampai sekarang hukum keharaman perang di 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang dimuliakan itu masih berlaku. Ya, intinya itu, ya, intinya itu. Nanti yang bisa bahasa Arab bisa dibaca ulang, insyaallah akan semakin paham. Wa qad rawal Baihaqi. Kitabnya ini tipis, ya, hanya 14 halaman. Kalau tanpa terjemah itu mungkin setengah jam selesai. Saya baca dalam bahasa Arab, kemudian diterangkan dalam bahasa Arab misalkan, ya. Nah, itu setengah jam nggak sampai selesai, nggak sampai setengah jam selesai. Tapi ini karena diterjemahkan, mudah-mudahan ya cukup dalam waktu 1 jam. Wa qad rawal Baihaqi wa Ibnu Asakir wa Ibnu Najjari an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Rajabun, ketika masuk bulan Rajab, qala, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadana, dan sampaikanlah umur kami sampai bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam, dan ketahuilah anna Rajaban, bahwa kata Rajab itu munsharifun indal aktsari, menurut sebagian besar ulama. Munsharif artinya menerima tanwin. Jadi menurut sebagian besar ulama, Rajab itu termasuk kata yang menerima tanwin. Artinya kalau kita baca, ya Allahumma barik lana fi Rajabin, bukan fi Rajabah. Ini menurut sebagian besar ulama. Tapi ketika ada yang membaca Rajabah, tidak apa-apa, ya, karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan kata Rajab itu tidak boleh ditanwin, fi Rajabah, benar. Sebagian ulama yang lain mengatakan kalau yang kita maksud adalah Rajab yang saat ini kita berada di dalamnya, itu tidak menerima tanwin. Tapi kalau yang dimaksud adalah Rajab mana saja, artinya kita mengatakan Rajab, bulan Rajab, bukan yang kita maksud adalah Rajab yang sekarang, maka kalau yang dimaksud adalah itu, maka kata Rajab itu menerima tanwin. Jadi ada setidak-tidaknya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, kata Rajab itu tidak menerima tanwin sama sekali, mutlak. Pendapat yang kedua, kata Rajab, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, pendapat sebagian besar ulama, kata Rajab itu menerima tanwin, boleh ditanwin. Menurut pendapat yang ketiga, dilihat kalau yang dimaksud dengan Rajab itu adalah Rajab yang sekarang, maka ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Tapi kalau yang dimaksud adalah Rajab kapan saja, ya, bukan Rajab yang saat ini kita berada di dalamnya, bukan Rajab tertentu, tapi kita mengatakan bulan Rajab, maka itu ditanwin.
wa huwal azhar, wa huwal azhar. Dan ini adalah pendapat yang azhar. Ya, pendapat azhar itu berarti muqabil az-zahir. Artinya baik pendapat yang mengatakan bahwa rojab itu munsharif maupun tidak munsharif, boleh ditanwin atau tidak boleh ditanwin, itu dua-duanya umum, pendapat yang umum, ya, zahir. Tetapi pendapat ini lebih azhar gitu. Sama-sama kuat sebenarnya, tapi ini lebih kuat. Pendapat ini lebih kuat. Pendapat yang menyatakan munsharif. Pendapat yang menyatakan apa? Boleh menerima tanwin. Ini lebih kuat. Wastiqaquhu min rajaba fulanan. Asal kata dari rojab, derivasi. Asal kata dari rojab itu adalah min rajaba fulanan. Artinya apa? Habahu wa 'azzamahu. Mengagungkannya. Mengagungkan fulan. Orang Arab itu kalau mengatakan rojaba fulanan, al-fulan rojaba fulanan, fulan itu mengagungkan fulan yang lain, ya. Rojaba di situ artinya adalah apa? Menghormati, mengagungkan. Li ta'zimil arabi iyyahu, karena pengagungan orang-orang Arab kepada bulan Rajab. Walidha yuqalu, dan oleh karena ini, ada ya dalam bahasa Indonesia oleh karena ini gitu, nggak ada ya. Oleh karena itu gitu ya. Soalnya walidha itu walidzalika. Walidha ya tetap kita artikan, dan oleh karena itu atau karenanya yuqal, dikatakan rajabun al-murajjabu. Rajabun al-murajjabu, bulan Rajab yang diagungkan. Bulan Rajab yang diagungkan, ai al-mu'azzamu, yakni yang diagungkan. Nah, jadi Rajab sendiri itu berasal dari kata apa? Rajaba, artinya mengagungkan. Kenapa? Karena orang Arab mengagungkan bulan Rajab sejak zaman jahiliyah, bukan hanya ketika Islam datang, ya, bukan hanya ketika Nabi Muhammad memulai dakwah, tetapi sejak zaman jahiliyah orang-orang Arab itu mengagungkan bulan Rajab. Oleh karena itu dikatakan Rajabun al-murajjab, bulan Rajab yang diagungkan, Rajab al-murajjab. Wa yuqal, dan dikatakan juga Rajabun al-asam, Rajabun al-asam, bulan Rajab yang tuli. Bulan Rajab yang tuli. Kenapa dikatakan bulan Rajab yang tuli? Li'annahu la yunada fihi, karena pada bulan Rajab itu tidak pernah, pada waktu itu ya, tidak pernah diserukan, tidak pernah diserukan di dalamnya, ya qaumah, ya sabahah, wahai kaum, musuh telah datang, gitu maksudnya ya. Wahai kaum, wahai orang-orang, pengumuman musuh menyerang kita, gitu. Gak ada pada bulan Rajab itu, karena gak ada peperangan waktu itu. Ya sabahah, ini artinya orang-orang waktu itu kalau memulai peperangan itu di pagi hari, memulai serangan itu di pagi hari. Jadi ketika ada sekelompok kaum lain menyerang kaum tertentu, yang diserang 1-2 orang yang tahu akan serangan itu kemudian mengatakan apa? Ya sabahah, gitu. Ya sabahah artinya apa? Wahai kaum, di pagi ini ada serangan, berhati-hatilah, ayo kita waspada, ayo kita balas serangan mereka, maksudnya begitu ya. Au li'annahu la yusma'u fihi hissus silah. Au li'annahu, atau karena bulan Rajab itu la yusma'u fihi, tidak terdengar atau tidak didengar, fihi di dalamnya, hissus silah, apa? Suara dan gerakan senjata. Bukan hanya suara tapi juga gerakan, suara dan gerakan senjata. Tidak didengar di dalamnya gerakan dan
suara senjata. La fis sabah, tidak pada pagi hari, wala fir rawah, dan juga tidak pada petang hari. Makanya disebut apa? Rojabun al-asam, rojab yang tuli. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menyerukan, wahai kaum, musuh telah menyerang kita, ayo kita siapkan senjata kita untuk membalas serangan mereka. Nggak ada. Kenapa? Karena memang pada waktu itu diharamkan peperangan. Sampai pada masa jahiliyah juga begitu. Jadi antar suku pada masa jahiliyah itu semuanya sudah sepakat kalau 4 bulan itu mereka melakukan gencatan senjata. Orang Arab itu kan senang perang, dimulai pada zaman jahiliyah. Tapi mereka karena jahiliyah ya, ketika mereka ingin perang, padahal waktu itu bulan Rajab, ingin perang, padahal bulan Rajab kan nggak boleh perang kan, sudah ada kesepakatan bulan Rajab nggak boleh perang, sepakat semua suku. Tapi karena mereka ingin perang, itu digeser, Rajabnya itu digeser. Sekarang sudah lewat bulan Rajab, atau kadang sekarang belum masuk bulan Rajab, ayo perang gitu. Ketika mereka ingin perang, ketika mereka nggak mau perang, padahal saat itu tidak berada di salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, mereka mengatakan ini Rajab, ini Rajab, padahal belum Rajab. Jahiliyah digeser-geser, dan yang paling banyak digeser itu adalah bulan Rajab. Yang 3 itu susah digeser karena beriringan satu sama lain. Karena beriringan, gimana mau geser? Gesernya itu jauh kan? Mau digeser kemana? Yang digeser-geser, diseret-seret itu bulan Rajab. Kadang dimajukan, kadang dimundurkan. Saya naik ide pokoknya. Jahiliyah. Wa qad rawal Baihaqi wa an Aisyah radhiyallahu anha. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha waqala, dan al-Imam al-Baihaqi mengatakan raf'uhu munkar. Raf'uhu munkar. Raf'uhu itu maksudnya apa? Mengatakan bahwa hadis dikatakan ya, pendapat yang menyatakan, bukan pendapat, apa namanya, ini kalau dirofakkan kepada Nabi, maka itu adalah hadis yang mungkar gitu loh. Kalau makanya ini kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Sayyidah Aisyah, ini bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini adalah perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis marfu' dari lafaz ini adalah mungkar, artinya dhaif ya, dhaif. Inna Rajaban syahrullah wa yud'al as-sammah. Sesungguhnya Rajab adalah bulan Allah, wa yud'a, dan bulan Rajab itu dikenal al-asam sebagai bulan asam, bulan yang tuli. Wa kanatil jahiliyatu, dan adalah orang-orang jahiliyah, idza dakhala Rajabun, apabila masuk bulan Rajab, yu'attiluna aslihatahum wa yad'unaha, mereka meletakkan senjata-senjata mereka, artinya mereka tidak berperang. Fakana an-nasu ya'manun, dan manusia dalam keamanan. Wa ya'manus sabil, ya siapapun dalam keadaan aman. Orang yang tinggal di situ, para musafir, jalan-jalan ya yang ada di daerah tersebut itu aman pada 4 bulan yang dimuliakan ya, di bulan Rajab. Terkait bulan Rajab ini ya, inna Rajaban syahrullah, dan seterusnya. Wala yakhafuna ba'dhum ba'dhan hatta yanqadiyah, dan mereka tidak takut satu sama lain sehingga bulan Rajab itu berlalu. Jadi ini ada beberapa hadis
Ya, mulai dari hadis ini sampai beberapa hadis yang disebutkan pada halaman-halaman berikutnya, ini perlu kita garis bawahi. Menurut sebagian ulama semuanya dhaif. Gini, pertama harus kita dudukkan persoalannya. Semua hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab tidak sahih. Semua hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab dan keutamaan puasa bulan Rajab secara khusus, ya, tidak sahih. Sebagian ulama mengatakan hadis-hadis yang tidak sahih itu dhaif, lemah. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hadis-hadis itu maudhu'. Kalau tidak sahih, semua ahli hadis sepakat bahwa hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab dan keutamaan puasa di bulan Rajab secara khusus itu tidak sahih, sepakat para ahli hadis. Nah, sebagian ahli hadis mengatakan hadis-hadis yang tidak sahih itu derajatnya apa? Dhaif. Dhaif. Bahkan ada sebagian yang mengatakan dhaif jiddan. Sangat dhaif, sangat lemah. Dan ada sebagian yang lain mengatakan apa? Maudhu'. Sebagian ulama yang lain mengatakan apa? Maudhu'. Maudhu' itu artinya apa? Palsu, hadis palsu. Tetapi begini, ketika ada pertanyaan, apakah kita disunnahkan untuk melakukan puasa di bulan Rajab? Iya. Iya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis-hadis yang secara umum menyatakan bahwa puasa di 4 bulan yang dimuliakan itu sunnah. Jadi kalau yang pertama tadi apa? Hadis yang menyatakan bahwa hadis mengenai keutamaan puasa di bulan Rajab secara khusus itu tidak ada yang sahih. Oke, paham ya? Nah, apakah kita disunnahkan puasa di bulan Rajab? Iya. Dalilnya apa? Dalilnya tidak didasarkan pada hadis-hadis yang berbicara mengenai keutamaan puasa di bulan Rajab secara khusus, tidak. Tetapi dalilnya didasarkan pada hadis-hadis yang umum yang berbicara mengenai disunnahkannya puasa di 4 bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Kemudian didasarkan pada hadis-hadis yang menyatakan kesunahan puasa sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan. Paham ya? Jadi Rajab itu puasa di dalamnya sunnah apa tidak? Sunnah. Sunnah. Dalilnya apa? Tidak didasarkan pada dalil-dalil khusus yang menyatakan tentang keutamaan sunnah di bulan Rajab secara khusus, tetapi didasarkan pada hadis-hadis umum atau didasarkan pada keumuman hadis yang menyatakan tentang kesunahan berpuasa sepanjang tahun dan kesunahan puasa sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan, dan keumuman hadis yang menyatakan kesunahan puasa di 4 bulan yang dimuliakan. Wa amma mashtahara, adapun apa yang populer ya, tentang perkataan Rajabun al-asabbu, Rajabun al-asabbu, wa anna ma'nahu, dan bahwa makna itu sabbu, dituangkan. Kata orang Jawa disok, ya, dituangkan, di apa? Dilimpahkan. Fihi, pada bulan Rajab, ar-rahmatu, rahmat, wa tuktabu, dan dicatat, fihi, di dalam bulan Rajab, an-ni'matu, ni'mat. Fama ra'aituhu, maka aku, pengarang kitab ini mengatakan, maka aku tidak melihatnya fi kutubil lughati, di kitab-kitab bahasa. Jadi ini tidak benar.
Tidak benar kalau dikatakan rojabun al-asabbu, nggak benar. Baik secara bahasa maupun secara hadis. Ada sebagian orang yang meriwayatkan hadis bahwa salah satu nama dari bulan Rajab adalah rojabun al-asabbu. Ini tidak benar, hadisnya maudhu'. Kata Syekh Jamil Halim, hadis itu apa? Maudhu'. Jadi penamaan Rajab dengan al-asab sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis itu hadisnya adalah apa? Maudhu', palsu, nggak benar. Wa dzakara Abul Fathi Abul Fath Ibnu Ali Ibnu Abil Fawaris fi amaliyihi menyebutkan anil Hasani dari Sayyiduna al-Hasan mursalan, secara mursal, Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Ini saya artikan dulu ya. Rajab adalah bulan Allah, wa sya'banu, dan bulan Sya'ban adalah syahri, bulanku, wa ramadhanu syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Ini kata Syekh la aslalahu. Bukan hadis lah ya, bukan hadis. Menurut sebagian ulama hadis ini dhaif dan kedhaifannya sangat parah. Dhaif jiddan, ya. Dhaif jiddan. Dhaif yang sangat parah. Kalau guru-guru kami mengatakan la aslalahu. Ya, artinya ya bukan hadis gitu.